Selamat pagi Mitra RKS dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Yuni Sarana pagi ini tidak sendirian ya di channel RKS TV yang kami siarkan juga di 96.4 FM akan membahas sesuatu yang menarik pastinya tiap harinya. Dan di sebelah saya sudah ada Kabid Cantik dari Dinporapar Kabupaten Pekalongan, Kabid Olahraga tepatnya, belum pastinya sehat ya. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Bu Lala. Pagi. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bu Lala sudah hadir bersama kita di RKS, meluangkan waktunya yang sangat sibuk ya Bu ya. Enggak juga. Enggak juga. Iya, Bu Lala ini adalah Kabid Olahraga Dinporapar Kabupaten Pekalongan, betul ya Bu ya? Nah, tema kita Mitra RKS karena sudah ada Bu Lala, pastinya juga akan membahas terkait dengan kesehatan dan juga olahraga ya. Ada tumbuhkan semangat olahraga masyarakat dan prestasi di Kabupaten Pekalongan. Itu dia tema kita ya Bu Lala ya. Nanti kita akan bahas kurang lebih 30 menit ke depan ya. Karena memang kemajuan suatu daerah itu tidak hanya dilihat dari pembangunan fisiknya saja, tapi juga masyarakatnya ya Bu Lala ya. Masyarakat yang sehat, yang aktif dan juga berprestasi. Nah, langsung saja saya ke Bu Lala. Pengen tahu nih, kalau Kabid Olahraga, mohon maaf, ini berarti tugasnya apa saja Bu Lala? Jadi gini, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 ya tentang keolahragaan, di bidang olahraga itu kita ada beberapa lingkup jenis olahraga. Jadi ada olahraga pendidikan, olahraga kemasyarakatan, dan olahraga prestasi. Nah, mitra kita itu nanti ada KONI, ada KORMI, NPCI, terus kemudian juga rekan-rekan dari Dindikbud, seperti itu. Ya kita berkolaborasi lah, berkoordinasi biar intinya untuk meningkatkan, mengembangkan olahraga di Kabupaten Pekalongan, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi ada banyak ya Bu ya, ada KONI, KORMI. KORMI ini, kalau KONI mungkin kita sering mendengar. Nah, KORMI ini apa Bu kalau boleh tahu? KORMI itu salah satu mitra kita ya. Mereka bergerak di KORMI itu adalah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia ya. Dia memiliki peran untuk lebih arahnya untuk rekreatif, terus kemudian secara tradisional, olahraga yang kemudian fokusnya pada partisipasi masyarakat, kemudian gaya hidup sehat, seperti itu. Oh, seperti itu Mitra RKS. Ternyata ada yang namanya KORMI, yang mana memang tujuannya untuk masyarakat kita lebih sehat dan peduli lagi dengan kesehatan mereka. Gitu. Iya gitu ya. Kemudian nih berbicara soal KORMI Bu Lala, bagaimana kondisi semangat dan juga partisipasi olahraga masyarakat Kabupaten Pekalongan Bu Lala saat jadi ini? gini, di 2025 ini ada kepengurusan baru KORMI. Nah, dan mereka langkah pertama mereka adalah kemarin mengikuti Forda di Solo ya, tanggal berapa berarti? Baru kemarin. Nah, di Forda ini beberapa tahun yang lalu kita masih ada di angka 35 sejateng. Nah, alhamdulillah kemarin Forda dari KORMI Kabupaten Pekalongan bisa membawa di klasemen kita itu kita masuk ke angka 21. Jadi sudah luar biasa. Luar biasa. Boleh tepuk tangan ya. Meskipun peningkatan mungkin belum 10 besar ya, tapi kan setidaknya sudah ada langkah awal yang bagus seperti itu. Itu tentu tidak mudah ya Bu ya. Dari sekian banyak wilayah kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah ya, akhirnya kabupaten ini ada progres yang lebih baik ya. Terus kemudian juga gini, kemarin kita ada pelaksanaan Tarkam. Tarkam itu adalah program dari pusat. Antar kampung ya Bu? Ya, betul. Nah, ini kita juga akhirnya ada MOU dengan KORMI. Pelaksanaan Tarkam kemarin sedikit banyak KORMI berpengaruh di situ. Seperti itu. Jadi, kita kemarin bisa mengumpulkan sekitar 1000-an orang dengan beberapa olahraga. Jadi, ada waktu itu ada tenis meja, kemudian ada senam, kemudian gerak jalan, juga ada fun run. Nah, itu sekitar beberapa ribu orang itu atas hasil kerjasama kita dengan KORMI juga. Wah, keren sekali ini Mitra RKS ya. Ribuan orang terlibat di situ ya Bu ya. Kemudian
untuk menumbuhkan minat olahraga di tengah masyarakat kan menurut saya Ibu ya tidaklah mudah ya. Iya. Karena saya sendiri ini untuk apa namanya ya tetap untuk berolahraga setiap harinya itu agak susah juga gitu ya. Apalagi orang yang mungkin sibuk dengan pekerjaannya. Bagaimana nih Bu, program unggulan seperti apa yang dilakukan oleh Dinporapar untuk menumbuhkan minat olahraga di tengah masyarakat? Oke, kalau program unggulan kita kembali ke tadi sudah saya bahas ada Tarkam. Ada Tarkam itu program tahunan kita, meskipun dari Kemenpora, tapi kita berperan banyak di situ. Nah, untuk tahun kemarin kepanitiaan ada di tangan Dinporapar, tapi untuk tahun ini kita melibatkan Kormi itu. Terus kemudian juga kalau misalnya kita ada acara rangkaian 17 Agustus hari jadi itu kita masukkan di situ lomba-lomba antar OPD seperti itu. Nah, yang tahun ini kita kemarin ada lomba-lomba mengangkat olahraga-olahraga tradisional seperti bakia, terus kemudian tarik tambang seperti itu, dan masyarakat sangat antusias dengan pelaksanaan lomba-lomba tersebut. Luar biasa, ini juga kayak mengingatkan dengan masa kecil ya Bu mungkin ya, kayak gobak sodor, terus tadi ada itu kemarin di Forda itu gobak sodor itu kan kalau bahasa kerennya hadang itu juara 1 se-Jawa Tengah. Waduh, saya makin semangat nih untuk menjadi supporter ya maksudnya ya. Jadi dia dapat medali emas baik putra maupun putri. Ih keren banget ya, makin cinta. Kita sudah 4 tahun loh kalau yang hadang ini nomor 1. Wah keren ya Bu ya, mudah-mudahan ini bisa tetap dipertahankan ya Bu ya. Iya, semoga. Iya, karena untuk mempertahankannya itu yang susah ya Bu ya. Ya, betul. Nah, seperti itu. Kemudian ada kebijakan khusus nggak sih Bu untuk mendorong masyarakat agar lebih cinta olahraga dan rutin melakukannya? Konsisten? Kalau secara hitam di atas putih mungkin belum ya, tapi sepertinya sudah jadi apa ya, kita janjian nih masing-masing OPD gitu ya, tiap hari Jumat itu pasti ada itu senam pagi lah, kemudian ada jalan sehat lah, seperti itu. Iya, mulai dibiasakan ya Bu ya, agar ini bisa terus menjadi kebiasaan yang positif dan bisa menular pastinya ya. Kemudian terkait ini Bu, atlet ya, tugas Kabid olahraga ini kan banyak ya tadi disampaikan. Kemudian pembinaan atlet Bu, sejak usia dini seperti apa yang dilakukan dari Dinporapar? Jadi di kita kan berarti ada olahraga pendidikan ya. Olahraga pendidikan otomatis kita bekerja sama dengan Dindikbud, dengan Kemenak, dengan guru-guru olahraga seperti itu. Nah, secara berjenjang itu kalau di olahraga pendidikan itu ada Popda. Jadi nanti kita ada Popda secara kabupaten, terus kemudian nanti melangkah lagi ke Karisidenan, melangkah lagi ke provinsi, dan kemudian ada Popnas seperti itu. Nah, adik-adik kita yang masuk di olahraga pendidikan ini ada kalanya juga ikut di olahraga prestasi. Mereka masuk di KONI, jadi nanti mereka ikut ke Jurprov, ikut ke Jurnas seperti itu. Jadi kalau pembinaan kita dari awal ya, dari SD itu sudah kita upayakan untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan olahraga di Kabupaten Pekalongan. Dan ternyata olahraga ini dibedakan menjadi beberapa bagian ya Bu ya. Ada olahraga tadi yang disampaikan prestasi. Ada itu kita mitra kerjanya KONI, kemudian kalau kemasyarakatan mitra kerjanya Kormi, kemudian kalau pendidikan itu nanti juga ada yang disabilitas masuk di situ. Itu nanti kalau yang khusus disabilitas mitra kerja kita NPCI. Apa itu Bu? NPCI itu jadi seperti Kormi, seperti KONI, tapi dia full untuk di mereka yang nyun sewu disabilitas. Gitu. Jadi semua ini bisa menikmati olahraga gitu ya. Olahraga ini ada beragam jenisnya, kemudian juga mitranya juga banyak ya Bu Lala ya. Mudah-mudahan Bu Lala terus sehat ya. Amin. Karena tugas ini pastinya tidak mudah. Tapi juga tidak berat juga ya Bu Lala kalau kita semua bekerja bersama-sama gitu ya Bu ya. Di mana mitra Bu Lala ini ada KONI, Kormi,
seperti yang tadi sudah disebutkan ya Bu Lala ya. Kemudian ini Bu Lala, saya pengen tahu dari support atau dukungan dari Dinporapar sendiri terhadap cabang olahraga unggulan. Tadi kan disampaikan di awal ya, ada Tarkam ya Bu ya, Ya. yang melibatkan ribuan orang juga. Seperti apa Bu Lala? Kalau dukungan dari Pemkab ya, otomatis kan berarti kita melaksanakan perintah Ibu Bupati ya. Pada intinya kita sih selalu mendukung semua. Cuman ada kalanya kita harus persiapkan perencanaan sedemikian rupa sehingga dan tangan kita cuma dua. Kadangkala kembali ke anggaran, pasti kita tidak bisa menutup mata bahwa anggaran berapa untuk sedemikian banyaknya cabur. Jadi kadang ya satu persatu lah. Nah, untuk apa yang sudah kita laksanakan di tahun 2024-2025 ini, satu mungkin yang bisa kita lihat lah, itu berarti Ibu Bupati kemarin memerintahkan untuk kita melaksanakan pembangunan sarana balap motor di Madukaran, Di Kedunguni. Nah, jadi di tahun 2024 kita dengan 900-an meter ya, kalau biar bisa dilaksanakan kejuaraan-kejuaraan nasional di situ, otomatis kita harus 1.300-an. Nah, ini Ibu Bupati memerintahkan, enggak lah nanti di 25 ini akhirnya kita laksanakan pembangunan sarana balap motor biar bisa melaksanakan lomba-lomba yang tingkat nasional seperti itu. Jadi sekarang 1.300. Jadi nasional bisa main di situ. Bisa main di situ. Ya. Terus kemudian juga ada cabur-cabur seperti atletik, kita belikan alat-alatnya. Kemudian dayung, kita belikan kayak dan sebagainya biar mereka mau pakai sampai kapan sebosennya monggo. Seperti itu yang penting. Kalau kita asal mereka ada surat ke kita, monggo lah sarpras yang ada di kita dimanfaatkan untuk ya demi kepentingan bersama juga ya, karena manakala mereka menghasilkan prestasi otomatis membanggakan buat Kabupaten Pekalongan seperti itu. Waduh, jadi untuk anak-anak yang suka balapan motor ini adalah kabar yang bahagia pastinya ya Bu ya, karena mereka punya wadahnya sendiri. Ya, jadi tidak sembarang tidak tempat, sembarangan ya. Dan membahayakan orang lain serta diri sendiri gitu ya. Berarti sejauh ini progresnya seperti apa Bu, lapangan yang ada di Kedunguni ini? Ini masih masuk ke tahap ketiga, jadi kita sempurnakan biar bisa 1.300 meter itu. Nah, nanti untuk tahap keempat di tahun 2026 rencananya nanti ya kita sempurnakan lah biar. Jadi beberapa hari yang lalu kita ikut Zoom meeting ya dengan pusat. Jadi beliau di pusat sana sudah mempertimbangkan bahwa ada MOU antara Kemendagri, Kemenpora, dan UMKM. Jadi manakala di situ ada sports center, ada baiknya ada kolaborasi antara pihak olahraga dengan kemudian pihak UMKM seperti itu. Nah, kalau kita ngelihat di sirkuit Madukaran, otomatis sudah ada langkah ke sana. Jadi UMKM nanti bisa lebih berkembang, terus kemudian dari segi olahraganya nggak cuma buat balapan doang, bisa buat trek lari, bisa buat lomba-lomba yang lain di situ. Otomatis nanti secara ekonomi akan lebih berkembang juga. Iya, jadi tidak hanya olahraga saja, tapi juga meningkatkan UMKM atau perekonomian sekitar ya Bu ya. Iya, ini luar biasa sekali. Jadi sekali mendayung dua pulau terlampaui ya Bu ya. Ini juga pastinya akan menjadi kabar baik untuk para UMKM yang ada di sana. Berarti dekat UMKM Center itu ya Bu ya. Dan nanti ini juga sudah mulai 2026 itu sudah ada, saya dengar dari UMKM nanti akan ada perbaikan lah ya, perbaikan di UMKM-nya. Otomatis di 2026 juga insya Allah nanti sirkuitnya sudah kelar, rame lah di sana. Rame. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti
terus meningkat ya Bu ya, Amin, untuk amin, atletnya, terus juga tempatnya ini sangat representatif. Itu Dan baru juga, satu cabur. iya ya, belum yang lain ya Bu Belum ya, yang itu baru lainnya. balap ya Bu ya? Baru balap. Baru balap. Waduh, nanti pasti Kabupaten Pekalongan menjadi sangat terkenal ya Bu ya. Semoga. Amin, pastinya otomatis juga berdampak terhadap banyak hal ekonomi dan lain-lain. Kemudian ini Bu Lala, saya pengen tahu nih. Tadi disampaikan bahwa mitranya banyak, ada KONI, KORMI. Kemudian sinergi yang dilakukan seperti apa Bu untuk mencetak atlet-atlet yang berprestasi? Kita selalu berkoordinasi dengan mereka-mereka ya, dengan beliau-beliau yang pastinya lebih dalam lah ya ilmunya tentang olahraga. Terus kemudian kita insya Allah lah nanti di awal tahun kita juga ada pelaksanaan BINTEK untuk mereka para pengampu kebijakan di KORMI, KONI, dan MPCI. Tujuannya apa? Tujuannya agar ada sinergi antara kita dengan mereka, agar nantinya apa yang sudah terjadi kemarin itu tidak terulang lagi. Ya, intinya kita ke depan lebih baik lah, jangan seperti yang kemarin kurang baik, monggo lah agar jangan dilaksanakan lagi, tapi yang sudah baik kita perbaiki ke depan seperti itu. Ada fokus-fokus tertentu nggak sih Bu? Mungkin mohon maaf yang kemarin kurang, kemudian sekarang diperbaiki atau dibenahi? Lebih ke arah pertanggungjawaban seperti itu. Jadi agar antara apa yang dilaksanakan, kemudian dengan apa yang direncanakan, dan kemudian apa yang nantinya menjadi akhir laporan itu bisa sinkron. Intinya itu yang dikejar. Itu ya. Iya. Dan juga tetap apa namanya saling bekerja sama dengan baik pastinya ya Bu betul. ya. Jadi intinya tuh komunikasi. Komunikasi yang berhenti seperti itu. Tadi disampaikan juga soal sarpras ya. Ada alat-alat yang menunjang pastinya Bu ya, karena olahraga juga butuh sarana prasarana yang baik ya Bu ya. Sejauh ini Bu, untuk kondisi sarpras yang ada di Kabupaten Pekalongan seperti apa Bu? Mungkin kekurangan atau seperti apa? Kalau kita dibilang kekurangan kok kurang, dibilang sudah bagus kok masih kurang gitu kan. Jadi pada intinya gini, kita selalu berupaya. Nah, di tahun 2026 ini kita rencanakan, jadi kan ada program Kecamatan Berdaya ya dari pusat. Itu yang masuk di situ ada Kecamatan Kedunguni, Kecamatan Tirto, Kecamatan Seragi, dan Talun. Nah, kita sudah berencana nih nanti di tahun 2026 untuk mendukung Kecamatan Berdaya juga program pemerintah itu. Untuk keempat kecamatan itu kita akan apalah sedikit banyak membelikan alat-alat olahraga buat mereka. Jadi memang sudah kita masukkan ke perencanaan kita seperti itu. Jadi ya intinya untuk mendukung program pemerintah, tapi juga untuk meningkatkan di kecamatan empat kecamatan itu agar untuk secara olahraga lebih ada peningkatan juga seperti itu. Kenapa 4 kecamatan Bu? Apakah ada? Itu memang sudah program dari pemerintah ya, sudah program dari pemerintah, dan kemudian masing-masing kabupaten itu sudah ditunjuk dari pusat berarti Bu? Iya betul. Berarti 4 kecamatan ini memang ditunjuk dari pusat? Iya betul. Ada kriterianya nggak sih Bu? Kategori apa? Mungkin kenapa 4 kecamatan ini? Sebenarnya ada arah kemiskinan di situ. Jadi masuk di program pemerintah bahwa 4 kecamatan itu ada desa yang masuk di kategori desa miskin seperti itu. Makanya Kecamatan Berdaya ini akhirnya dilaksanakan di 4 kecamatan itu. Berarti memang ini terpilih dari pusat ya Bu ya, berdasarkan kategori tertentu. Ternyata banyak juga ini Bu Lala yang mengikuti kita pada siang hari ini ya. Halo, selamat siang warga TikTok dimanapun Anda berada. Banyak yang tanya soal kejuaraan nih Bu. Ada fun run, ada tarkam, ada juga Forda tahun ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan lain, mungkin dijawab dulu kali ya Bu Lala ya. Ini juga mereka pengen dengerin jawaban dari Bu Lala. Saya ke ini dulu deh, soal tarkam. Tadi ada yang nanya Bu Lala, karena mereka menyimak juga ya. Tarkam tahun ini ada kejuaraan volley enggak Bu Lala? Jadi gini, kita kemarin udah ada batasan tuh. Jadi
Yang wajib dilaksanakan itu gerak jalan, senam, sama fun run itu wajib. Nah, kemudian kalau untuk pilihan itu udah macam-macam. Karena tahun kemarin kita sudah pernah volley, makanya tahun ini kita cobalah yang lain, tenis meja lah kita mainkan seperti itu. Mungkin kalau nanti banyak pertanyaan tahun depan bisa, boleh kita bervolley-volley ria seperti itu ya. Terus kemudian mungkin tadi belum dibahas ya. Iya. Untuk kaitan perolehan medali teman-teman kita kemarin waktu di Forda, luar biasa banget. Jadi untuk emas, kita kemarin Forbasi dapat 4 medali loh. Emas itu, Bu? Ya, Waduh, betul. keren banget ya. Kemudian untuk ITF atau Indonesia Taekwondo Fun itu dapat 1. Terus kemudian Fortina yang hadang itu dapat 2 medali seperti itu. Kemudian untuk perak Forbasi dapat lagi. Jadi Forum Olahraga Baris seluruh Indonesia itu Forbasi ya. Terus ITF dapat lagi 2. Fortina dapat lagi 1 medali. Terus untuk perunggunya, jadi ini keren. IOSKI itu Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia. Kalau kemarin melihat di penutupan fun run, penutupan tarkam pada saat kita laksanakan di alun-alun, jadi dia model senam tapi dikolab sama tari. Jadi senam. Keren banget. Jadi dia kelihatannya nari kok senam, kelihatannya senam kok nari seperti itu. Nah, ini kemarin memang sengaja ditampilkan di situ buat latihan tuh ceritanya, latihan mental biar nanti di Forda Jateng bisa dapat juara. Alhamdulillah kita dapat perunggu di sana. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi ITF dapat lagi nih perunggu 5 medali. Fortina dapat lagi 1 dan ASIAFI Perkumpulan Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia. Gitu. Waduh, kemarin. jadi bangga nih ya kita ya. Iya, kita kemarin cukup banyak dapat 21 medali pada saat Forda di Jateng. Yaitu tadi yang tadinya kita ada di nomor 35, akhirnya bisa naik di angka 21. Gitu. Karena mudah-mudahan nanti jadi peringkat pertama ya, Bu ya. Amin. Emas semuanya ya. Bisa lah, bisa. Gitu ya. Jadi ini kabar baik pastinya ikut bangga juga nih, Bu, sesama warga Kabupaten Pekalongan ya, mitra RKS, putra-putri kita bisa membanggakan di bidang olahraga ya, Bu ya. Mudah-mudahan next ya lebih baik lagi. Jadi peringkat pertama. Kemudian tadi juga ada yang nanya, Bu, soal fun run 5K. Kan kemarin ya, Bu ya, dilaksanakan kalau nggak salah di alun-alun. Iya, betul. Di alun-alun Kajen lokasinya. Itu ada yang nanya soal kesan dan pesannya, Bu. Mungkin harapan ke depan seperti apa katanya. Kemarin itu ada 2 ya, ada 2. Jadi buat umum sama buat master itu luar biasa. Saya lihat teman master itu kan berarti di atas 40. Itu teman-teman masih banyak yang ternyata semangat untuk berolahraga, semangat untuk ikut tarkam tersebut, especially yang fun run gitu loh. Terus kemarin yang ikut juga ada lumayan banyak gitu ya. Kita juga waktu itu padahal berbareng dengan Car Free Day kan di mana di alun-alun. Sebagian juga akhirnya malah ikutan lari dulu, terus setelah itu baru gabung. Ya intinya karena Car Free Day itu buat meningkatkan ekonomi daerah ya alhamdulillah tercapai semua. Dari Kemenpora juga alhamdulillah kemarin menyambut baik, cukup berkenan gitu ya dengan apa yang sudah dilaksanakan kita, nggak ngecewain banget seperti itu. Berarti kalau mungkin dari target atau harapan tercapai gitu ya, Bu ya, apa yang diinginkan dari ya sedikit banyak tercapai kemarin. Alhamdulillah. Kemudian berbicara soal event ini, Bu ya, ada nggak sih, Bu, agenda ke depan event di Kabupaten Pekalongan khususnya? Kalau misalnya agenda ke depan yang deket aja lah ya, banyak ya. Banyak. Jadi bingung ini ya. Kalau dari pendidikan berarti kan ada Popda. Popda itu udah nanti Popda nggak cuma Popda di kabupaten, ada Popda Kares, ada Popda provinsi seperti itu. Belum nanti Peparpeda. Kalau Peparpeda itu berarti untuk yang disabilitas. Itu juga
dari kabupaten berjenjang ya, kabupaten, kemudian nanti ke karesidenan, kemudian provinsi. Itu sudah tiap tahun ada gitu. Terus kemudian Tarkam itu otomatis karena kita sudah 4 tahun ini main Tarkam nih, Kemenpora sudah kasih kepercayaan ke kita. Saya yakin nanti di 2026 ada lagi Tarkam. Amin. Entah dengan cabur apa gitu, nanti kita sesuaikan dengan juknis mereka aja lah ya. Terus kemudian kalau lomba-lomba di meramaikan 17 Agustus hari jadi itu juga udah pasti masuk di situ. Biasanya UPD ya Bu ya? Ya, itu Keren nih. seringnya seperti itu. Terus ya mungkin sementara itu. Kalau terkait event-event yang lain biasanya ada Liga Pelajar, ada Kejurprov, atau apalagi ini nanti di tahun 2026 kan teman-teman kita cabur-cabur di KONI udah arahnya udah ke Jurprov itu nanti. Ya kita mendukung aja lah seperti itu. Kalau dalam waktu dekat event yang mungkin setengah dipersiapkan dari Dinporapar sendiri apa itu Bu? Sementara ini mungkin masih angkat ke Jurprov. Ke Jurprov itu. Kapan itu Bu? Kira-kira bulan? Kalau ke Jurprov itu tergantung dari cabur masing-masing ya. Kemarin kita laksanakan di sini. Di GPU Bu? Bukan, di alun-alun wall climbing. Jadi oh iya. Jadi wall climbing itu alhamdulillah bisa berdiri di tahun ini ya. Karena sebenarnya di situ kan sudah ada papan ya. Tapi itu bukan standarnya wall climbing ya? Itu untuk teman-teman pramuka. Dan kondisinya sudah luar biasa, mau ambruk gitu lah kalau dilihat dari atas itu udah karatan segala macam. Nah, alhamdulillah kemarin masuk ke APBD kita bisa menyelenggarakan, kita bisa membangun sarana wall climbing di situ, baik yang ke atas wall maupun yang boulder. Jadi akhirnya kemarin ke Jurprov dari provinsi memilih Kabupaten Pekalongan untuk bisa melaksanakan ke Jurprov khusus wall climbing di sini. Wah, keren ya akhirnya ya Bu. Tapi kan olahraga ini termasuk olahraga yang tidak banyak digeluti oleh masyarakat ya Bu ya. Saya lihat kemarin juga kayak mulai rame nih Kabupaten Pekalongan untuk wall climbing ini. Mungkin karena baru ya, tempatnya baru, ibu-ibu, emak-emak tentunya kan ngelihat ini ada yang baru nih gitu kan, otomatis ya sudah lebih safety lah daripada kita ngelihat beberapa tahun yang lalu dengan papan yang seperti itu. Berarti untuk sekarang Sarprasnya sudah mendukung ya Bu untuk olahraga itu? Iya betul. Wah keren sekali. Pokoknya satu-satu lah ya. Dibenahi satu-satu ya. Karena kan banyak cabur juga ya Bu ya. Banyak banget. Jadi mulai satu-satu dulu ya. Dan ini wall climbing juga sudah mulai masuk ke Kabupaten Pekalongan. Mudah-mudahan ini nanti insya Allah tahun 2026 kita fokusnya ke senam. Oh senam. Karena atlet-atlet kita juga pokoknya progresnya semakin meningkat. Meskipun kemarin mungkin belum dapat ya medali, tapi ini progresnya meningkat. Insya Allah nanti kita selenggarakan beberapa sarpras lah untuk ya mereka biar lebih berkembang lah, biar lebih prestasinya lebih meningkat lagi. Amin. Sejauh ini Bu Lala, tantangan yang dihadapi terbesar yang dihadapi oleh Dinporapar untuk prestasi di Kabupaten Pekalongan di bidang olahraga, kemudian juga untuk memasyarakatkan olahraga, seperti apa Bu yang dilalui? Sebenarnya lebih karena sarana prasarananya belum memadai ya. Sarana prasarana kan otomatis di belakangnya duit ya. Semua kembali ke situ. Tapi insya Allah ya itu tadi kita benahi satu persatu. Satu persatu ya, karena tidak langsung madem gitu ya, tapi kan satu-satu dulu, nanti selesai yang lain fokus. Betul. Gitu Terus ya, kemudian juga menumbuhkan gaya hidup biar kita mencintai olahraga. Nah itu dia. Itu kan orang saya aja juga gitu kan saya merasa tersindir ini. Olahraga aja males banget gitu kan. Itu dia, Bu. Cuman untuk meningkatkan daya keinginan teman-teman untuk mau berolahraga itu kan kita mulai aja lah dari yang kecil-kecil dulu seperti itu. Dan konsistensi itu sangat penting ya Bu ya. Karena
percuma kalau ada niat tapi tidak konsisten ya. Itu yang terjadi pada saya ya. Seperti itu. Waduh, ternyata sudah habis Bu segmen kita yang ketiga ini. Luar biasa. Kurang lebih 30 menit kita ngobrol seputar olahraga, prestasi, event lengkap ya, Mitra RKS. Kalau ada yang ingin bertanya, mungkin ada media sosial official dari Dinporaper nggak Bu yang bisa dikunjungi oleh teman-teman? Kita ada websitenya, website apa namanya, IG, Instagram? ada. Apa itu Bu? Disebut ya? Boleh. Saya lupa. Nanti kita sertakan di sini aja kali ya. Gitu aja. Untuk Instagram, karena mungkin ada yang teman-teman yang bertanya juga ya Bu ya, untuk sharing dan sebagainya. Terima kasih Bu Lala, Kabid Olahraga Dinporaper Kabupaten Pekalongan yang sudah hadir di RKS. Tepuk tangan untuk beliau. Gak terasa 30 menit ya Bu ya. Dan mudah-mudahan banyak hal positif yang Anda dapatkan pada hari ini di konten kita di RKS TV. Mudah-mudahan semangat olahraga ini terus mengakar di masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Pekalongan, dan prestasi untuk atlet kita juga terus meningkat ya Bu ya, sehingga bisa menjadi top one. Dan sampai di sini kebersamaan kita ketemu lagi di next konten yang lain. Saya Yuni dan juga seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Bu Lala juga undur diri, akan menjalankan tugasnya lagi ya Bu ya, kembali ke kantor. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Selamat siang, selamat beraktivitas, terus semangat dan semangat luar biasa untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.